Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Okay, I think you are always healthy, yeah? For today, we are going to study about English. But before that, before we start these lessons, let's we pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for next, our discussion today is about procedure text. Maybe one of you has understand with the procedure text. Maybe in your school, when you were in the first class of SMK, your English teacher ever give you this lesson. But now let's repeat again. Okay, we have an indicator of point 3, point 18, and 4.18. Kira-kira indikator apa yang akan kita bahas di sini, yaitu khususnya bagi kalian yang masih belajar, khusus siswa, harapannya adalah siswa dapat menyimpulkan struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur, lesan maupun tulisan, dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan manual, ya, penggunaan teknologi dan kiat-kiat tips pendek. Yang kedua adalah siswa dapat mengaitkan struktur teks dan unsur kebahasaan, ya, unsur kebahasaan dengan memberi dan meminta informasi, ya, sederhana lah, sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian yang ketiga, siswa harapannya di situ dapat menyusun teks prosedur yang tujuannya adalah untuk memberitahu pada viewers, pada penonton, kalau misalnya ini loh caranya, gitu ya. Oke, lanjut. Procedure text ini adalah salah satu tes yang biasanya dipakai atau diajarkan di sekolah, khususnya bagi siswa. Kenapa? Karena ini penting, ya. Ini penting untuk kita ketahui gunanya. Because we often make a practice in every field of study. We need the form of the procedure text. Jadi ini adalah mungkin harapannya kita bisa membuat langkah-langkah, ya, langkah-langkah khusus untuk memberi pelajaran atau memberi informasi terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kira-kira what is the procedure text di situ? Bisa dilihat di screen. Procedure text adalah teks yang berisikan perintah atau instruksi tentang bagaimana cara kita membuat sesuatu itu, atau dengan tahapan-tahapan yang dilakukan secara kronologis. Misal kita ingin membuat nasi goreng, ingin membuat pisang goreng, bagaimana caranya kita bisa menyetir mobil dengan lancar. Ini adalah teknik-teknik daripada procedure text. Kalau Anda sudah tahu, if you have understand with the pola of procedure text, you may be able to only see or only look how come it happens, the first and second and three and fourth and five and blah blah blah. So you tell to your friend relate about the way how to make something, ya. Jadi harus sesuai dengan kronologi yang ada. Kemudian contohnya seperti apa? Pada umumnya di sini adalah halnya seperti kita mau memasak, gitu. Mulai dari bahan-bahannya, caranya, kemudian hasilnya. Ini yang sering kita pakai. Nah, the purpose of procedure text, tujuannya apa? Di situ ada dua. Memberitahukan bagaimana sesuatu dapat dibuat. Yang kedua, memberi petunjuk tentang cara. Ini tujuan utama procedure text, ya. Nah, sama halnya dengan tes lainnya, di bawah ini adalah generic structure atau kerangka. Apa aja di dalamnya? Yang pertama, goal itu adalah
kegiatan atau hal yang akan dilakukan untuk dibuat, tujuannya apa, ke arah mana itu. Kemudian material itu adalah bahan-bahannya apa saja. Misalnya kalau buat nasi goreng, tujuannya apa, bahannya apa, caranya apa. Ini stepnya, ini langkah-langkah ya, step serangkaian langkah-langkah, metode, cara atau tips melakukan sesuatu hal yang secara berulang. Yang keempat, konklusi, artinya result, hasilnya seperti apa setelah dicoba, kasinan atau kemanisan atau sedang. Ini biasanya kalau dalam bentuk makanan. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Oke, kemudian lanjut, ciri-ciri positive text, yaitu menggunakan simple present tense, yang mana ini misalkan kita kalau melakukan sesuatu itu pasti menggunakan present tense dengan kata kerja bentuk pertama, misalkan make ya, kemudian cut ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan imperatif, yaitu kata kerja bentuk perintah, misalkan fry the fish, stir the soup, open the door, close the thing, put water into the bottle. Misalkan itu adalah kalimat imperatif, artinya kalimat memerintahkan. Yang ketiga, menggunakan action verb, artinya kata kerja yang menyatakan adanya kegiatan fisik seperti flip, membalik, kemudian cover, menutup, uncover, membuka dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan sequence atau order, yang merupakan kata penghubung yang menghubungkan langkah satu dengan yang lain, misalkan kayak next, after, while, that, hence, to begin, sampai dengan gradually. Yang kelima adalah menggunakan temporal conjunction, artinya contoh first, then, next, after that, last. Ini biasanya dipakai untuk langkah-langkah itu. Ya, mungkin nanti kita akan melihat video ini contoh bagi Anda yang mungkin bertanya, maybe you will ask something like what is that the video of positive text. Mungkin seperti apa sih contohnya kalimat positive text ya. Mungkin harapannya setelah kalian menonton, kalian bisa mempunyai suatu pemikiran untuk dikembangkan sendiri, kreasi sendiri untuk membuat positive text. Oke, selamat menonton dan perhatikan ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Helsia Taviana. I am a 9A class validation middle school Malang. So, I will show you how to make hot coffee. Materials and tools: coffee, sugar, tablespoon, glass, and hot water. So steps: first, take 2 tablespoons of sugar into the glass. Second, put 1 tablespoon of coffee into the glass. Third, pour hot water in the glass. Then, stir well. Finally, hot coffee is ready to drink. Thank you. Itulah tadi contoh daripada positive text. Harapannya Anda punya gambaran. Oke ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa share atau link via komen atau yang lain. Jaga terus kesehatan, tetap cuci tangan, pakai masker, dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.